Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anak ibu sekalian. Hari ini ibu memberikan video mengenai metode pencatatan persediaan barang dagang. Ini merupakan pertemuan kita yang kelima tentang akuntansi perusahaan dagang. Jadi di sini ibu akan mengajarkan bagaimana mencatat persediaan barang dagang. Semoga melalui video yang ibu berikan hari ini dapat membantu anak-anak sekalian memahami materi yang ibu berikan. Oke, untuk melakukan pencatatan persediaan barang dagang itu metodenya ada dua cara, yaitu yang pertama metode fisik, yang kedua metode periodik, metode perpetual. Pertama metode fisik, yang kedua metode perpetual. Dan untuk hari ini pembahasannya khusus di metode fisik saja. Tidak ibu sekaligus membahas mengenai metode perpetual. Kenapa? Terlalu banyak materi yang harus kalian kuasai. Nanti takutnya kalian akan bosan dan tidak memahami. Makanya dikhususkan hari ini pembahasan kita adalah metode fisik. Oke, untuk metode fisik ini, apa itu metode fisik? Sebelum kita pahami bagaimana mencatatnya, kita harus pahami dulu apa itu metode fisik. Metode fisik itu adalah metode yang melakukan pencatatan mutasi. Mutasi itu maksudnya adalah perpindahan barang. Berarti barang dagangan itu pasti akan bermutasi atau akan berpindah, baik itu ada perpindahan barang yang masuk dan juga ada barang yang keluar, itu namanya mutasi. Jadi di metode fisik ini pencatatan mutasinya tidak dilakukan. Pencatatan barang dilakukan oleh perusahaan dagang pada akun penjualan atau transaksi penjualan saja. Jadi kalaupun ada barang masuk atau barang keluar tidak perlu ada pencatatan, itu maksudnya metode fisik. Tapi dicatatnya di mana? Pada saat melakukan transaksi penjualan. Oke, ada 14 transaksi yang terjadi di perusahaan dagang. Jadi untuk metode fisik bagaimana mencatatnya? Oke, yang pertama transaksinya adalah pembelian barang dagang. Pastinya namanya perusahaan dagang pasti akan membeli barang dagang. Kemudian pas membeli barang itu ada secara tunai, ada secara kreditnya. Untuk poin pertama ini pembeliannya secara tunai. Bagaimana jurnalnya atau bagaimana pencatatannya? Ini pencatatannya yaitu pembelian posisi di debit, kemudian kreditnya adalah kas. Kenapa kreditnya kas? Karena uangnya berkurang, uang perusahaan berkurang karena membeli sejumlah barang. Jadi karena kas berkurang harus diletakkan di kredit. Dan debitnya adalah pembelian. Kenapa pembelian? Karena pembelian tersebut tadinya tidak ada jadi ada. Jadi pastinya posisinya harus di debit karena pembelian jika bertambah harus diletakkan di debit. Kemudian transaksi berikutnya pembelian barang dagangan secara kredit. Otomatis kalau barang dagangan itu secara kredit dibeli, berarti kas tidak ada pengurangan, tidak ada keluar uang dari di situ karena belinya secara kredit alias utang. Bagaimana mencatatnya dalam jurnal seperti ini? Pembelian tetap di debit, nilai yang XX ini adalah nilai rupiahnya, berapa nilai pembeliannya, kemudian kreditnya adalah utang dagang. Ingat kaidah aturan-aturan pencatatan untuk akun utang jika bertambah letakkanlah di kredit. Oke. Lanjut ke transaksi berikutnya, yaitu pengiriman kembali barang dagangan yang telah dibeli atau namanya retur. Jadi retur secara tunai. Begini jurnalnya untuk pencatatannya, yaitu kas itu di debit, kemudian kreditnya adalah retur pembelian dan potongan harga. Jadi jika ada retur kemudian ada potongan juga diberikan, maka diletakkan di sini angkanya. Kemudian kalau diketahui returnya dan potongan harga itu terpisah, berarti returnya berapa angkanya, potongan harga juga berapa angkanya. Terus ini keseluruhan retur dan potongan harga ini harus posisinya di kredit dan debitnya adalah kas. Kenapa kas? Karena kita meretur kembali barang dagangan. Berarti kalau meretur berarti kas kita jadi bertambah karena kita mengembalikan barang yang kita beli. Tadinya kita beli secara tunai, terus barang itu rupanya kita kembalikan, nggak sesuai mungkin produk warnanya atau mungkin ada yang cacat atau rusak, terus kita kembalikan, otomatis barang itu uang kita pasti akan dikembalikan, maka kasnya bertambah posisi di debit. Kemudian ini jika terjadi retur barang dagang itu yang dibeli secara kredit, berarti kita beli utang, tapi ada barang yang tidak sesuai kita kembalikan. Berarti gimana jurnal atau pencatatannya? Mengganti kas ini adalah utang, berarti utang dagang letakkan di debit, kreditnya tetap sama retur pembelian dan potongan harga. Lanjut ke
penjualan barang dagang secara tunai. Nah, kita jual barang, kita tunai, berarti orang langsung bayar sama kita. Pastinya kas bertambah, betul. Berarti kalau kas bertambah letakkan di debit. Berarti ini jurnalnya. Kreditnya apa? Nah, kreditnya adalah penjualan. Nah, jadi di sini di metode fisik tidak ada keterangan barang dagang tersebut keluar atau masuk, tidak ada pencatatannya berapa barang yang masuk, dibeli berapa, dicatat sekian jumlahnya, tidak perlu dicatat. Karena kenapa? Dicatat dalam bentuk ini tadi, penjualan dan pembelian saja. Nah, jadi kalau ada terjadi penjualan berarti ada barang yang masuk atau barang dagang yang dibeli ya. Seperti itu ya, Nak. Jadi kalau ada penjualan berarti ada barang yang dijual, kalau ada pembelian berarti ada barang yang dibeli. Kita lanjut ke transaksi berikutnya. Jika ada penjualan barang dagang secara kredit, jadi tadi kita jual tunai, jadi kalau kita jual kredit berarti orang utang sama kita atau alias piutang, maka piutangnya posisinya di debit ya. Piutang bertambah harus letak di debit. Kreditnya apa? Tetap itu kreditnya adalah penjualan. Lanjut kita ke transaksi berikutnya, yaitu yang transaksi ketujuh di perusahaan dagang pada saat menerima kembali barang yang telah dijual, berarti barang yang sudah kita jual dikembalikan sama orang dan kita menjualnya secara tunai. Oke. Jadi terpaksa kas kita berkurang karena kita harus kembalikan sejumlah dana karena barangnya dikembalikan oleh orang yang membeli. Nah, kita lihat. Nah, debitnya retur penjualan dan potongan harga, kreditnya adalah kas. Nah, kas kita berkurang karena kita harus kembalikan sejumlah uang akibat barang yang tadi dikembalikan. Oke. Lanjut ke nomor 8, transaksi yang berikutnya adalah penerimaan kembali barang yang telah dijual tapi kita jualnya secara kredit. Kita memberikan utang ke orang dan kemudian orang mengembalikan barang yang mungkin ada yang tidak sesuai atau cacat. Oke, berarti utang mereka berkurang, berarti utang di kredit, dan debitnya apa? Debitnya adalah retur penjualan atau potongan harga. Dan kreditnya, maaf, piutang, bukan utang ya, Nak. Utang mereka berkurang, bagi mereka utang sama kita namanya piutang. Berarti kita mencatatnya adalah piutang dagang, bukan utang dagang, tapi piutang dagang, letakkanlah di kredit. Lanjut kita ke nomor 9, transaksinya adalah pembayaran biaya angkut. Nah, kita beli barang, terus kita yang bayar biaya angkutnya. Oke, secara logika berarti kas kita berkurang. Beban angkut di debit, kas berkurang letakkan di kredit. Nah, seperti ini dia. Terus nomor 10, jika ada pembayaran beban angkut barang yang dijual. Nah, terus ini kita jual barang, tapi kita yang bayar beban angkutnya. Berarti gimana? Oke, beban angkut penjualan namanya di debit, pastinya kas juga di kredit. Kas kita berkurang karena kita yang bayar beban angkutnya. Bukan yang beli yang bayar beban angkut. Kita jual barang tapi yang bayar kita lagi. Beda dengan kasus nomor 9, kita yang beli barang tapi kita yang bayar. Berarti kita kas juga berkurang. Tapi ini kita jual barang tapi kita yang bayar beban angkutnya, maka kas juga berkurang. Debitnya kalimatnya aja beda. Kalau untuk kasus nomor 9 beban angkut pembelian namanya, kasus nomor 10 beban angkut penjualan. Lanjut kita ke transaksi yang ke-11 yang terjadi biasa di perusahaan dagang adalah pembayaran utang dagang tanpa adanya potongan. Berarti kita bayar utang, tapi kita nggak dapat potongan sama sekali sama yang memberi piutang. Gimana sih jurnalnya? Pasti utang dagang kita posisi di debit, utang dagang kita berkurang, berarti letakkan di debit. Kreditnya pasti kas, karena kas kita keluarkan sejumlah dana untuk bayar utang. Oke, jadi potongannya tidak ada. Jadi sampai sini jurnal nomor 11 hanya utang dagang di debit dan kas di kredit. Kemudian nomor 12 transaksinya adalah pembayaran utang dagang dengan adanya potongan. Nah, kita dapat potongan, kita bayar tapi kita dikasih potongan. Oke, gimana jurnalnya? Yang pasti utang dagang letakkan di debit karena kita bayar, berarti utang dagang berkurang. Kemudian kreditnya pasti kas. Karena kenapa kas? Karena kas kita berkurang, kita membayar sejumlah dana untuk utang yang kita punya. Tapi kita dapat potongan, namanya potongan pembelian. Posisinya letakkan di kredit. Jadi untuk potongan itu kita dapat, tapi bukan dalam bentuk uang, Nak. Tapi dalam bentuk angka, seolah kita dapat uang, tapi dipotong dari mana? Jadi jumlah kas kita tidak, misalnya gini, kita bayar utang di sini nilainya Rp500. Terus karena kita dapat potongan Rp100, berarti potongannya itu 100 kita letakkan di sini. Di rupiah di posisi debit untuk kalimat potongan pembelian, maka kasnya yang dikeluarkan hanya Rp400.
Nah, itu dia. Jadi kas yang bedanya di sini, kasnya berkurang hanya 400. Kenapa cuma 400? Karena dapat potongan 100 rupiah. Beda dengan kasus nomor 11, di sini misalnya utang kita bayar 500 dan kita keluarkan kas kita 500. Di sini kita nggak dapat potongan. Nah, berarti hanya kas di sini di posisi di debit nilainya 500. Beda dengan kasus 12 nilai kasnya hanya kita keluarkan 400. Jadi agak murah uang yang kita keluarkan, agak sedikit uang kita keluarkan di kasus nomor 12 atau transaksi nomor 12. Kemudian untuk nomor 13, transaksi ke-13, di situ di perusahaan dagang biasanya kita menerima pelunasan piutang. Nah, berarti yang beli sama kita bayar utang ke kita, tapi kita nggak ngasih potongan. Kayak gimana jurnalnya? Oke, seperti biasa kas kita tetap bertambah karena orang bayar sama kita. Kemudian piutang dagang kita berkurang karena orang bayar utangnya sama kita. Bagi kita itu piutang, jadi piutang kita berkurang akibat mereka sudah bayar. Dan kita tidak ngasih potongan, jadi stop sampai sini. Kemudian kalau misalnya kita ngasih potongan, pada saat orang melunaskan piutang, kita kasih potongan, gimana cara ngitungnya atau jurnalnya, transaksinya. Nah, kas kita letakkan di debit, pastinya kas kita bertambah, posisi di debit, kreditnya adalah piutang. Tapi namanya kreditnya adalah potongan dulu kita kasih, potongan penjualannya. Berapa kita kasih potongannya, kita catat, kemudian tambahkanlah piutang dagang. Boleh terbalik, boleh. Kita tulis piutang dagangnya dulu boleh, baru kita hitung potongan penjualannya berapa. Jadi ini nominal angkanya yang berbeda. Transaksi 1314 di nominal angka berbeda. Gimana berbedanya? Berbedanya di sini. Kas yang kita terima, misalnya untuk nomor 13 transaksinya adalah sebesar 500 rupiah, berarti kas yang kita terima sebesar 500 rupiah. Dan piutang dagang kita terima sebesar 500 rupiah juga. Terus penerimaan pelunasan piutang dengan potongan harga, di sini kas kita terima 500, tapi karena kita dapat kita berikan potongan 100 rupiah, berarti di sini letakkan 100, piutang dagangnya berarti tinggal 400 gitu. Demikian penjelasan mengenai metode fisiknya. Di sini ada pembahasan mengenai tugas. Di sini Ibu memberikan tugas, bagaimana mengerjakannya. Oke, di sini ada kejadian tanggal di bulan Januari mulai tanggal 5 sampai 20 ada beberapa transaksi. Kamu buat pencatatannya seperti yang tadi Ibu jelaskan. Bagaimana mencatatnya pada saat misalnya barang dagangan dibeli oleh Tuan Dodi, ada syarat pembayaran. Berarti ini belinya secara kredit karena pakai syarat pembayaran. Gimana melakukan pencatatan atau bagaimana membuat jurnalnya? Jurnal itu adalah pencatatan ya nak. Bagaimana buat jurnal atau pencatatannya pada saat kita membeli barang dagang secara kredit. Lanjut juga untuk tanggal 6 itu dibeli barang dagang dari toko maju secara tunai. Nah, gimana cara melakukan pencatatannya? Kemudian untuk tanggal 8 dikirim kembali barang dagang yang telah dibeli. Ya, itu gimana cara mencatatnya apabila barang tersebut sudah kita beli tapi kita kirim kembali kepada perusahaan yang tepat menjualnya karena rusak barang tersebut. Tadi ada Ibu jelaskan. Nah, untuk tanggal 10 bagaimana barang dagang dijual pada toko titin. Ini pakai syarat, berarti kita jualnya secara kredit, berarti toko titin berutang sama kita. Gimana cara mencatatnya apabila kita melakukan penjualan secara kredit. Kemudian dibayar transaksi tanggal 5. Kayak tanggal 5 itu kita bertransaksi dengan Tuan Dodi. Pakai syarat, berarti kita beli barang dagang pakai syarat pembayaran. Oke, 2/10. Sementara tanggal 12 kita bayar. Oke. Kira-kira udah lewat enggak 10 hari dari tanggal transaksi? Coba hitung. Kalau belum lewat dapat potongan apa enggak? Nah, di sini kalau belum lewat dari 10 hari, misal transaksi tanggal 5, berarti batasnya tanggal 15. Sedang tanggal 12 kita udah bayar, berarti kita dapat potongan atau perusahaan PDI kelas ini dapat potongan atas pembayarannya. Jadi kalau dapat potongan gimana cara mencatatnya pada saat membayarkan? Kemudian tanggal 13 diterima kembali barang dagang yang dijual. Kita udah jual, rupanya sama toko titin tadi dikembalikan. Kita jualnya kepada toko titin 3,5 juta, tapi dikembalikan yang 500 ribunya oleh toko titin karena barangnya rusak. Gimana cara nyatatnya sama kita? Kemudian tanggal 20 diterima pelunasan dari toko titin. Berarti toko titin melunasi transaksi untuk tanggal 10. Bagaimana pula jurnal atau pencatatannya?
Mohon anak ibu mengerjakannya, semoga dapat paham atas materi yang ibu berikan hari ini. Doa akhir dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.